Assalamualaikum teman-teman. Hai, kali ini aku akan membacakan buku Yuk Berhijrah part 2. Di sini aku akan membagikan hal-hal yang menarik di dalam buku ini. Dimulai dari halaman 38. Segera hentikan perbuatan buruk, gantilah dengan amal baik. Tahan diri untuk tidak kembali melakukan maksiat, kuatkan hati untuk mulai mengerjakan kebaikan sekecil apapun itu. Dimulai saat kita terbangun di pagi hari hingga kita bersiap istirahat panjang di malam hari. Paling tidak, bersyukur atas semua nikmat Allah yang sudah menjadi langkah kecil untuk berbuat baik. Luruskan niat, tekad, dan keinginan yang kuat akan mengantarkan kita pada diri yang taat. Tabur kebaikan, tuai hasilnya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat ke-7. Berbuat baik adalah sedekah. Allah telah menyatakan bahwa orang yang bersedekah tidak akan mengalami kerugian atau kebangkrutan. Justru, bersedekah membuat manusia kaya. Allah menyebut bersedekah ibarat sebulir padi yang tumbuh menjadi 70 kali lipat atau tumbuh hingga 100 bahkan 700 kali lipat. Akan tetapi harus diingat, poin pentingnya bukan pada seberapa besar balasan yang akan kita terima setelah berbuat baik. Biarlah itu menjadi urusan Allah. Namun, pelajaran yang kita dapat adalah, sekali lagi, setiap perbuatan baik dan buruk akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Allah Maha Penghitung segalanya, sehingga urusan hitung-menghitung jumlah balasan yang akan kita terima, biarlah hanya Allah yang tahu. Lakukan tanpa pamrih. Keimanan cukup dirasakan dalam diri, diikrarkan oleh lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Namun, jangan terjebak pada perbuatan ingin dipuji. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akan tetapi, kita sering melihat orang lain dengan segala kelebihan yang dimilikinya, sehingga menganggap diri sendiri tak memilikinya. Kita pun sering melihat kelemahan diri sendiri tanpa mau berusaha menggali potensi diri kita yang sesungguhnya. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri, iya kan? Sekarang, berhenti melihat kelemahan terus-menerus tanpa ada usaha untuk memperbaiki. Dalam diri kita pasti terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan akan membuat kita berani berjuang dan selalu optimis. Sedangkan kekurangan akan mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Bukankah potensi diri, waktu, dan kesempatan yang diberikan Allah sama? Bukankah kita seharusnya tergugah untuk berkarya lebih baik bagi kehidupan ini? Bahkan, Allah pun telah memberikan peringatan melalui firman-Nya. Di antaranya, pesan tentang etos kerja dalam surah Al-Insyirah. Surah yang begitu pendek, tapi begitu dahsyat. Sesungguhnya, bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, dalam upaya menghasilkan suatu karya, kita akan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak mudah diselesaikan. Kita hanya mampu menghadapinya dengan memaksimalkan kekuatan diri. Itulah yang disebut dengan fokus. Pelajaran berharga lainnya dari surah Al-Insyirah adalah manajemen waktu. Apabila engkau selesai dengan satu urusan, segeralah beranjak pada urusan yang lain. Setelah menghasilkan suatu karya, barulah kita beranjak pada karya yang lain. Jangan puas dan berhenti pada satu karya saja. Tidak ada kata berhenti untuk berkarya. Kapan kita mulai berkarya? Jangan tunda-tunda lagi. Sekarang juga, berbuatlah, berkaryalah. Jangan pikirkan hasilnya. Biarlah nanti hasilnya terwujud dengan sendirinya. Teruslah berkarya dan rasakanlah perbedaan di setiap karya yang kita buat. Tanpa diminta, nilai itu akan datang sendiri, baik itu kehormatan ataupun pujian. Akan tetapi, selalu ingatkan diri,
Jangan berkarya karena gila hormat atau pujian. Berkaryalah karena itu layak dilakukan. Soal kehormatan, pujian, popularitas, ataupun hadiah, anggaplah itu fadilah dari Allah atas karya kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik dan mendengarkan video ini sampai habis. Jangan lupa tonton videoku yang lain ya. Dadah, Assalamualaikum.